Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bu Gading Giovanni selaku pembimbing mata kuliah Pancasila dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Raya dari perwakilan kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam diskusi hari ini, dan saya akan menyebutkan kelompok saya. Yang ke satu Muhammad Sultan Raya Mastuki, yang kedua Muhammad Atta Fauzululia, yang ketiga Ahmad Akbar, yang keempat Fabiana Putri, yang kelima Dumatun Nurul Nikmah, yang keenam Elsifa Nilna Faza, yang ketujuh Intan Mailia. Dan saya akan menunjukkan susunan acara sebagai berikut: ideologi nasional, yaitu yang dibacakan oleh Melia Intan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional yang dibacakan oleh Duma. Yang ketiga, dinamika dan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional yang akan dibacakan oleh Atta. Dan yang keempat, peran Pancasila sebagai ideologi nasional yang akan dibacakan oleh Akbar. Dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sipa. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan ideologi nasional. Ideologi nasional adalah suatu fondasi yang akan mengarahkan suatu negara pada tujuan dan cita-cita negaranya. Indonesia sendiri memiliki ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Jika ideologi ini diterapkan dalam seluruh aktivitas, maka setiap perbedaan dan keberagaman yang begitu plural tidak akan mengancam kemerdekaan NKRI. Pancasila sebagai kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan status fundamental norm, yaitu yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu status fundamental norm adalah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa. Dengan pernyataan tersebut, sudah jelas bahwasanya Pancasila tidak lahir begitu saja tanpa ada proses sebab akibat Pancasila itu sendiri dibentuk. Sebagai landasan hukum tertinggi, Pancasila memiliki kekuatan mengikat untuk setiap rakyat Indonesia dan harus dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan dan hukum haruslah berkiblat pada nilai-nilai Pancasila sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nita Duma, kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Negara Indonesia hendaknya harus mempunyai dasar statis atau dasar yang kuat dan dinamis atau dasar hidup yang berkembang di masyarakat, dan dasar tersebut harus lahir dari negara Indonesia sendiri dan bukan hasil dari adopsi ideologi negara lain. Oleh karenanya, sebelum saat Indonesia merdeka, para pendiri negara ini saling bertukar pikiran dan mulai merancang ideologi yang berasal dari jati diri bangsa, dan setelahnya barulah kemudian menyetujui Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan normatif dan disahkan oleh PPKI. Dalam perannya sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan tujuan nasional menurut Sujadi, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, meliputi kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan. Dalam sila kemanusiaan, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai hak dan wajib asasinya. Perlakuan yang adil dan beradab sesama manusia terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.
dan juga manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, kerasa, dan keyakinan. Yang ketiga, persatuan Indonesia terkandung nilai-nilai persatuan. Dalam sila ini, pengakuan terhadap kebinekaan Tunggal Ika, yaitu suku bangsa, etnis, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, yaitu negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Keputusan diambil atas musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat. Dan yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini terkandung nilai keadilan sosial, yaitu perlakuan yang adil segala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain, cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata, material, spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Dari kelima nilai-nilai tersebut telah dijelaskan secara terperinci bahwasannya memang para pendiri negara telah matang memikirkan keselamatan dan keberlangsungan negara Indonesia, baik pada masa itu, di masa sekarang, ataupun di masa depan atau yang akan datang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atta. Kepada Atta. Selanjutnya penjelasan dari saya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebenarnya sudah banyak tantangan yang dihadapi Pancasila dalam eksistensinya sebagai ideologi negara Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai di titik hari ini. Namun di masa lampau, karena masih dekat dengan kemerdekaan, tentunya cita-cita bangsa ini masih melekat kuat sebab masih mengingat kesengsaraan penjajahan. Jadi masih bisa dikatakan Pancasila masih mendominasi untuk ukuran dalam proses penyaringan setiap aktivitas yang dilakukan segenap bangsa Indonesia. Namun belakangan ini banyak sekali permasalahan yang bermunculan akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk dan beberapa faktor lainnya. Apalagi kondisi yang sekiranya jauh dari masa kemerdekaan juga mempengaruhi rasa nasionalisme dan memandang Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa dinamika tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa ini. Yang pertama, masuknya ideologi bangsa lain yang dianggap lebih menarik dari ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, isu-isu SARA, radikalisme, dan terorisme. Yang ketiga, tindak korupsi yang semakin merajalela. Yang keempat, pemberontakan yang didasari keadilan atas pemerataan pembangunan. Selain hal tersebut, jika dikupas lebih dalam sangat terlihat bahwa setiap sila-sila Pancasila mengalami tantangan dalam penerapannya. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini masih banyak sekali masyarakat dan warga negaranya yang kurang dalam menjalankan kewajiban beragamanya. Jika dicontohkan saat azan berkumandang, bukannya mereka yang sedang berkumpul untuk segera pergi ke masjid, tetapi mereka tetap melanjutkan pembahasannya tanpa mempedulikan seruan azan tersebut. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kumpul bersama di suatu tempat, cenderung memperlihatkan sikap individual. Masing-masing orang hanya terfokus pada ponselnya, tidak peduli pada orang lain dan lingkungan sekitar. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ini seharusnya masyarakat saling bahu-membahu menciptakan negara yang rukun dan sehat. Tetapi masih banyak perseteruan antar warga negaranya yang hanya peduli dengan dirinya sendiri dan mau menang sendiri. Adapun sikap gotong royong yang mulai pudar. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Contoh,
Perilakunya adalah masih banyak yang kurang menghargai pendapat orang lain ketika dalam sebuah diskusi karena menurutnya hanya pendapatnya yang benar dan menolak pendapat orang lain. Kurang berpartisipasi saat ada rapat organisasi dan memaksa pilihan orang lain saat dalam pemilihan umum. Ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sikap yang dari nilai Pancasila kelima ini yang tidak diterapkan. Sepertinya contoh-contoh pilih-pilih dalam pertemanan, pilih kasih dalam pergaulan dan lainnya. Banyak yang melanggar lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Dari sila yang sudah dijelaskan di atas, dapat terlihat jelas bahwasanya masih banyak perilaku masyarakat, khususnya generasi milenial yang kurang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diperlakukan cara serta upaya untuk menanamkan nilai Pancasila di zaman yang serba teknologi dan modern. Sebagai bangsa Indonesia, kita layaknya berbangga karena di samping letaknya yang sangat strategis, juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melimpah. Hal ini akan disayangkan apabila karena fondasi dan batasan dari nilai-nilai Pancasila tidak dipakai dalam melindungi kekayaan tersebut. Apalagi Indonesia adalah salah satu jalur perdagangan internasional yang memungkinkan pengaruh hilangnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Selain dari faktor internal, juga dari faktor eksternal. Dari proses interaksi dengan manusia lain yang memiliki ideologi berbeda jauh dengan Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya diteruskan oleh Mas Akbar. Jadi saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Hatta, yaitu peran Pancasila sebagai ideologi nasional. Rekonstruksi agaknya perlu dilakukan kembali untuk menyadarkan masyarakat pentingnya Pancasila sebagai kaidah fundamental bangsa. Jika diterapkan sesuai pandangan awal para pendiri bangsa, tentunya Pancasila memiliki peran yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menangkal segala untuk perpecahan yang ada di Indonesia. Misalnya yaitu adanya Pancasila sangat menguntungkan dan membentengi Indonesia dari potensi terjadinya peperangan atau perpecahan lewat penerapan nilai sila ketiga Pancasila. B. Menjadi pedoman mencapai cita-cita bangsa karena dirumuskan para pendiri negara serta sebagai sumber hukum dan sumber norma. C. Nilai-nilai pokoknya yakni religius, humanisme, persatuan dan kesatuan, kerakyatan serta keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang terus berkembang dan bisa menjawab tantangan dan persoalan kemasyarakatan dari generasi ke generasi selanjutnya. D. Membangun karakter manusia yang baik dalam menangkal segala ancaman internal atau eksternal yang dapat berpotensi memecahkan negara. E. Sebagai batas-batas atau pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat setelah bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elsifa. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi, ternyata terjadi banyak tantangan bagi generasi saat ini ataupun yang akan datang. Karena semakin pluralnya kehidupan masyarakat, apalagi kehidupan di era yang serba teknologi dan otomatis ini cenderung menjadi pribadi yang sangat mudah dipengaruhi hal dari luar. Hal tersebut merupakan titik kritis pada penerus masa depan. Makanya generasi ini diharapkan tidak melupakan nilai luhur yang ada pada Pancasila seperti semangat bersatu, saling gotong royong, percaya pada diri sendiri, dan sebagainya. Selain itu, pentingnya menjadikan Pancasila sebagai filter setiap aktivitas masyarakat perlu dikembangkan lagi dan dihayati oleh setiap masyarakat bangsa ini. Hal ini agar segala
bentuk nilai luhur yang merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tidak pudar demi keberlangsungan kemerdekaan negara ini. Karena pada dasarnya ketika Pancasila benar-benar dikupas dari setiap silanya sangat relevan diterapkan dari generasi ke generasi, bahkan masih sangat pantas dijadikan pedoman di zaman yang sudah jauh dari masa kemerdekaan sekalipun. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.